Gunung kene uwite ya rusak lho ya. Umure dawa-dawa. Karena jelas oksigen terpenuhi. Cenderung oksigen terpenuhi, jantung juga sehat. Jadi paru-parunya alam. Kemudian sekarang begini. Sekarang diatur kota dikasih hutan kota. Kota tapi ada hutan. Itu yang enggak pas. Tidak pas total tidak. Hutan ada hutan. Kota silakan kebun atau seberang. Tapi kalau dibuat hutan enggak bisa. Karena apa? Karena tumbuh-tumbuhan itu apalagi besar itu adalah punya gravitasi air yang di atas loh. Jadi banyu nggak dukur kui. Dengan air tuh ada gravitasi. Lele iki ning nggak kutha kene iki uwite wakeh enek gravitasi air. Udan ki nggak kutha blek nonton banjir ora. Nah kan nggak pas tuh kan. Sing pas iku tetep struktur alam wa al-qafil adhirwasiya. Allah Ta'ala meletakkan di jagatnya ada gunung-gunung, ada lautan, ada sungai, ada jalan. Iku rawatan model ngono kuwi. Dirawat model ngono kuwi. Sing asli strukture gunung yang ben panggah gunung, lautan ya ben panggah lautan, sing iki mung asline sawah ya ben dadi sawah, dalan dadi dalan, kampung dadi kampung. Ora usah mbok gawe macem-macem. Lek mbok gawe macem-macem ragate yo akeh. Mosok gawe omah dadak nguruk segoro ngono. Apa anggete iku nanti mungkin kita secara finansial mampu lah nguruk segoro. Tapi barang sing mbok gawe nguruk, mbok jikok gawe ngono mesti akan menimbulkan bencana. Itu pasti. Enggak dipikir. Jadi pinter, cerdas teknologi tapi yang tidak tepat guna. Jadi Allah Ta'ala menjadikan manusia huwa ansha'akum wasta'marukum fih. Dialah Allah yang menumbuhkan kalian dari bumi. Dan Allah menugaskan kalian wasta'marakum untuk istiqmarul ardi, menciptakan kemakmuran di muka bumi ini. Enggak kemakmuran. Makmur itu ada dua sisi. Makmur secara rohani dan jasmani. Itu harus kedua-duanya. Ini harus kedua-duanya. Kenapa? Makmur rohani itu kita tidak mungkin merasakan makmur. Kalau secara finansial sudah terpenuhi, ekonomi, pangan semuanya terpenuhi, tapi ibadah tidak nyaman. Nggak nyaman. Kita nggak nyaman. Kita akan merasakan nyaman hidup di satu tempat, secara ekonomi kita terpenuhi, makan terpenuhi, oksigen juga terpenuhi, ibadah nyaman. Dan Rasul mengajarkan kita tidak harus fanatik. Rasul mengatakan begini, al bilad biladullah wal ibad ibadullah. Negara Gusti Allah, kawula kabeh kawula Gusti Allah. Fa ainama, dimanapun Anda berada dan kamu merasakan di situ nyaman, fa'akim, manggil nang kono. Iki enek sing negara iku sing milikne. Carane Pak Dwiten milik. Negara wonge wedok ki lipat ganda ke ayu-ayu. Ngedi niku. Sing kene disar bocah-bocah. Pak, silakan kalian menempati di sana. Yugoslavia termasuk Serbia. Itu Rasul sudah membaca di akhir zaman itu kan seperti itu. Jadi di Serbia, Yugoslavia, Bosnia itu jumlah wanita itu kira-kira 4:1.
Orangnya habis peperangan zaman dulu tuh, perang Bosnia. Ya. Jadi menciptakan kemakmuran itu satu. Maka dari itu betapa pentingnya agama. Dan betul-betul kita urusan agama itu tauqifiyah dari Allah. Tapi Allah pun juga menyatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam masalah agama. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan beragama itu sangat penting. Untuk apa? Menciptakan kemakmuran. Sampai umpamanya begini, dalam tafsir surat Al-Kitab itu kan ketika kita terjadi peperangan dengan kafir harbi, setelah terjadi gencatan senjata, kok masih ada orang-orang sipil dari orang-orang kafir berada di negeri kita tersesat begitu. Ini kita wajib merawat mereka dengan baik. Ini kita anggap sebagai tamu kita. Ini tamu kita rawat dengan baik, kita servis dengan baik. Ketika kondisinya sudah aman, kita tawari, kon manggen ning kene apa mulih? Nek manggen ning kene kamu beragama sesuai dengan agama kami. Nek mulih tak biayai, tak olehno. Dan ketika terjadi seperti ini, yang banyak mereka lebih suka bertahan di negeri kita. Itulah ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jadi ketika kita itu menciptakan tempat yang makmur secara batinnya, nyaman kamu hidup di sini. Mangan juga nyaman, hidup di sini nyaman. Orang yang masuk di negeri ini mereka kerasan. Kalau kerasan mereka akan ikut bersama kita. Itulah gambaran la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jadi energi zikrullah, ya, energi zikrullah, energi iman, amal soleh itu akan menjadikan lingkungan kita akan ikut-ikut bersama kita. Yang kedua, kemakmuran ini juga kita tidak akan makmur kecuali urusan pangan kita terpenuhi. Berarti kewajiban kita tentang pangan. Kita bicara tentang pangan, bikin teknologi pangan, bisa menciptakan aneka macam hasil pertanian yang banyak. Jangan dianggap ini tidak ada nilai ibadah. Tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, kita dapat sekian ton kita jual. Sekalipun kowe oleh duit, iku dimakan orang, dituku wong, kowe sepanggah oleh ganjarane nandur. Jangan pesimis. Pomo Pak Tani ki kabeh mogok ra nek sing gelem nandur. Nandur ki hukume fardhu ain. Lek mergo saiki ki sing tani ki sik akeh, tani monggo ra tani monggo. Tani itu hukumnya fardhu kifayah. Lek Pak Mo gelem ngopeni sawah, aku nggak wajib ngopeni sawah. Wis dicukupi Pak Mo. Fardhu kifayah. Iki urusan pekerjaan itu kadang-kadang ojo mong disawang secara ekonomi. Urusan pekerjaan itu juga disawang dari sudut fikih seperti ini. Iki fardhu kifayah urusan pangan iki. Lek urusan lawuh niku sunnah. Nah, urusan lawuh iki sunnah. Mergone mangan lawuh iku hanya pelengkap. Dan Rasul sendiri menyatakan begini ketika Rasul tanya di dapur, tanya kepada istrinya, lawuh apa kian? Wonten namung uyah. Rasul memuji. Nikmal udum al milhu. Api-api lawuh ku uyah. Rasul mengatakan juga sayyidul udum al milhu, gustine lawuh ki uyah. Mana uyah masalahnya? Sayyidul. Ya, itu. Nanti
Kalau Imam Ghazali terlalu kritis. Sampai kritisnya ngene. Nyambut gawe iki enek sing makruh barang. Nyapa? Bakul ules. Kenapa dikatakan makruh? Kowe pangah ngarep-ngarep wong mati masalahnya. Juga tukang jagal wi Imam Ghazali makruh. Nyapa? Napa diarani makruh? Jagal. Mentalan. Di samping tadzomuh binajasa. Nah, itu makruh. Itu menurut ini Imam Ghazali, pandangan Imam Ghazali seperti itu, ya. Karena jadi ngomong profesi itu dagang, itu Rasul afdhalul makasib at-tijarah. Itu afdhalul makasib, satu riwayat juga afdhalul makasib dagang, satu riwayat afdhalul makasib az-ziraah petani. Nah, Rasul mengatakan begini, saking bagusnya perdagangan, Rasul mengatakan andaikan penduduk surga itu dagang, umpama, niscaya penduduk surga itu mereka akan berdagang kain dan minyak wangi. Kenapa? Dagang sekain itu mulya, minyak wangi mulya. Kenapa mulya? Barangnya cilik titik digawa kayak bolak-balik sedekah. Minimal nyanding wis mampu ki wis oleh ambune menungso wangi. Apalagi terus macret itu kan sudah sedekah nggak terasa. Ya, itu minyak wangi itu ada yang hebat ya. Minyak wangi itu ada yang sangat hebat. Seperti ini. Seperti kelebihan apa namanya? Jadi harumnya minyak wangi itu mahabbah yang sangat luar biasa. Cleopatra itu orang hidup di zaman sebelum Nabi Musa ya, wong wedok. Itu menjadi penguasa dunia, pernah perempuan Cleopatra. Itu kehebatannya di mana? Minyak wangi dia. Jadi lobi raja siapapun ketika dia menggunakan wewangian itu omongannya bisa diterima. Cerdas nek ngomong enak sehingga banyak orang yang tertipu dari omongannya. Itu minyak wangi yang nah. Rasul juga perkara dunia yang dicintai Rasul hanya 3. Hubbiba ilayya min dunyakum salas. Dicintakan kepadaku dari dunia kan itu 3 perkara. Siji adalah atib wewangian, yang kedua an-nisa, yang ketiga wajulat qurratu aini bis shalah. Khusuk ning salat iku sing tak senengi. Iki barang donya tapi aku demen. Khusuk ning salat, wewangian dan perempuan. Karena itu akhirat, wong wedok itu akhirat. Mulane sing berpendapat anak sing berpendapat wong ki nek wayah sangat mlebu swarga itu hanya pendapatnya wong sapa. Enggak ono hadise iku. Ya. Mungkin cukup sekian ya.